Foodies, di Pontianak, Kalimantan Barat ada yang berbeza nih. Camilannya dari sotong kering. Yes, cemilan. Nggak dimakan pakai nasi loh ya Foodies. Penasaran kan? Sama banget Foodies. Ya udahlah jangan berpaling karena Rizal Akbar udah standby nih di Sotong Pangling. Asik. Foodies, jadi aku lagi ada di Sotong Pangling. Biasanya kan kalau sotong itu dia tuh basah gitu ya. Waktu itu kita pernah liputan tuh Foodies kalau pernah nonton. Tuh, ini sotongnya udah kering kayak gini Foodies dan digantung-gantung kayak gordeng loh Foodies. Ini dia Foodies, soto pangkong dan giling alias pangling. Unik ya? Sotong pangkong ini adalah sotong yang dikeringkan, dibakar, kemudian ditumbuk, lalu dimakan bareng sama sambal. Dan ini jadi camilan khas Pontianak Foodies. Biasanya sotong pangkong ini dijajakan pas memasuki bulan Ramadan aja. Eits, tapi di sini jangan sedih, sotongnya ready all day long. Asik ya. Sebelum sotong ditumbuk atau digiling, semua sotong kering ini harus melewati proses bakar dulu ya guys. Tujuannya biar daging sotong sedikit lebih lunak. Jadi beruntung sekali aku bisa datang ke Pontianak untuk nyobain pangkong ini. Jadi di palu-palu gitu Foodies. Ini fungsinya biar apa Pak? Biar lunak Mas. Biar lunak. Oh biar empuk. Karena memang dia basicnya kenyal gitu ya Pak. Lihat apa sih? Iya kenyal gitu Foodies. Itu udah selesai belum Pak? Ini belum Mas. Oh aku boleh nyobain nggak Pak? Boleh Mas. Nah Foodies sekarang aku mau nyobain pangkong. Pak, bedanya pangkong sama giling apa Pak? Kan ini udah lunak Pak. Kalau yang digiling itu pakai mesin Mas. Oh gitu. Sambil dipangkong kayak gini, aroma dari sotong ini memang keluar banget Foodies. Dia wangi dibakar gitu Foodies. Ini yang sudah digiling. Oh, ini bentuknya seperti ini Foodies. Bayangin bentuk sotong yang tadinya tebal, yang tadinya kenyal, jadinya seperti ini Foodies. Foodies, selama sotong masih panas, sotong harus ditumbuk terus biar ngelebarinnya makin gampang. Jadi semelar-melarnya deh tuh. Begitu pula dengan yang digiling, sotongnya masih panas terus digiling berulang-ulang sampai lebarnya maksimal. Nah, untuk proses giling ini merupakan proses modifikasi ya. Kalau dulu cuma dipukul-pukul aja, makanya namanya sotong pangkong. Bentuk aslinya seperti ini Foodies. Dan sekarang jadi lebar seperti ini, makanya itu dipangkong gitu tuh. Foodies, dari aromanya ini dia wangi banget, kayaknya ini makan pakai nasi anget itu enak banget ya Pak. Kalau di Pontianak sih kebiasaan nggak pakai nasi sih Mas. Bayangin, ini bentuknya seperti ini tapi dimakannya kayak cemilan nggak pakai nasi, sayang banget ya Foodies. Tapi Pak ngomong-ngomong ini dari tahun berapa Pak? Dari tahun 2006. Dari tahun 2006, ini resep sendiri Pak? Iya Mas. Ada yang biasa manis dan ada juga yang di crispy. Makin penasaran gak sih dengan camilan khas kota Katulistiwa ini Foodies? Kita cobain semua Iza. Foodies, setelah proses panjang mulai dari digebukin sampai dibakar nih. Akhirnya kita memasuki waktu Indonesia bagian icip-icip. Yeay! Nah Foodies, cara makannya itu pakai cuculan sambal. Ada dua macam sambal nih, sambal kacang dan sambal ebi. Oke, first stop kita icip sotong original dengan sambal ebi dulu ya. Menarik ya Foodies. Jadi, aku highlight ini dulu. Sotong yang asalnya tebel, yang tadi dibuat di pangkong dan digiling itu, dia jadi setebis ini, rasanya dia tuh semakin keluar. Jadi mirip dengan ikan asin. Tapi kalau ikan asin kan dia asin banget. Kalau ini enggak, gurihnya tetap ada, wanginya semakin keluar, ditambah lagi sotong itu berubah yang tadinya kenyal basah menjadi kenyal kering seperti ini Foodies. Dan ini unik, menarik, dan juga sangat enak. Rasa sotong yang original cenderung asin dan gurih, namun ada sedikit manis di setiap gigitannya. Sotong yang dipangkong lebih bertekstur, lebih kenyal dan juga berserat. Ini lazis. Sambal cair seperti ini bukan cair sembarangan Foodies. Dia saus ebi, ebinya berasa, pedesnya ada, gurihnya ada, ditambah lagi dengan sotong ini, jadi nyatu banget Foodies. Tuh. Rasa sambal ebi udang itu bikin rasa sotong pangkong jadi makin nikmat. Sensasi pedas dan gurih nyatu abis dengan aroma bakar dan aroma sotong yang lazis. Kalau crispy pasti dia lebih crunchy ya Foodies. Tuh.
Tapi cara makannya tetap sama foodies. Dia dipotek. Tuh, kemudian kita masukin ke dalam bumbu ebi ini. Aku bilang ini sambal ya, tapi dia memang cair seperti itu. Jujur, ini crispy dari sotong pangkong ini, sensasi makannya jadi lebih seru. Rasa pangkong, rasa sotongnya tetap ada. Nah, sotong crispy hanya tersedia untuk proses giling aja tuh foodies. Karena dengan proses giling, sotong akan jauh lebih lembut dan tekstur serat akan semakin tipis. Sehingga sotong yang digoreng dan dicampur pakai tepung bakalan garing merata dan renyah sempurna. Pangkong yang crispy ini berasa lagi makan kulit ayam yang crispy, tapi ini tanpa ada tambahan micin ataupun bumbu yang lain. Karena ini segurih itu dan se-crunchy itu foodies. Terus tadi perbedaannya foodies, kalau yang ini dia kan dipangkong, dipukul-pukul kayak gitu, dia masih ada kenyal-kenyalnya kayak gitu. Tapi kalau ini, dia digiling, jadi teksturnya lebih halus. Jadi tidak ada yang namanya alot-alot lagi. Jadi warga Pontianak bisa memilih apakah lebih suka yang ada kenyal-kenyalnya atau yang ini, yang renyah. Lanjut yuk, sotong asam manis. Nah, kalau yang ini bisa dipangkong, bisa digiling. Tapi Rizal milih yang digiling aja nih foodies. 1, 2, 3. Pangling nggak? Pangling nggak? Pangling dong. Nah, sekarang kita akan langsung coba foodies. Aku mau nyobain originalnya dulu karena dia memang membawa bumbunya sendiri dengan asam manis. Ini lebih menarik dan unik juga foodies. Meskipun digiling, untuk yang asam manis ini dia ada kenyal-kenyalnya foodies karena memang tidak digoreng. Yang membedakan adalah kalau ini kenyalnya sangat kenyal, kalau ini kenyalnya rata gitu. Karena memang ditumbuhkan jadi semuanya nggak rata. Kalau ini digiling semuanya jadi satu foodies. Tuh, ini rata foodies, tipisnya. Nah, tadi kan kita pakai sambal ebi. Sekarang kita cobain semua sotong pakai sambal kacang ya foodies. Sambal kacang tanah yang diulek bareng sama air dan cabai. Katanya sih bakalan bikin rasa gurih sotong makin menggelegar tuh. Cobain Zal. Dari 3 jenis pangkong, yang original, yang crispy, dan juga yang asam manis, ketika dimasukin ke dalam bumbu kacang ini, dia rasanya jadi lebih kaya foodies. Kalau ini kan ada asam, pedas. Kalau ini ada pedas, ada manis, dan aroma kacangnya berasa banget. Jadi memang di mulut itu kaya banget foodies. Tapi otentik dari rasa sotong ini tetap ada foodies. Jadi buat aku dua-duanya cocok banget foodies. Mau gurih kacang atau gurih ebi tinggal pilih sesuai selera aja ya foodies. Intinya mah makan pakai sotong ya. Karena 3 varian menu sotongnya nggak ada yang gagal, semuanya enak. Nah, persoalan mau dipangkong atau yang digiling itu balik selera juga ya foodies. Kalau kalian mau yang otentik dan saat mengunyah masih ada tekstur serat sotong, kalian pilih yang pangkong. Sementara kalau agak mager nih buat ngunyah dan mau yang lebih lembut aja, ya udah cus pilih aja sotong yang digiling. Cuman berbeda di sensasi aja kok. Soal rasa dan harga mah sama. Harga sotong mulai dari Rp30.000 foodies. Tetap dimakan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan.